Lo pernah ngerasa tiba-tiba semangat banget ke gym, bukan karena minum pre-workout atau habis nonton video motivasi, tapi karena hati lo lagi remuk? Yep, selamat bro, lo barusan nyobain namanya PWO terlarang. Dan tenang aja, lo nggak sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang mendadak rajin ngangkat beban gara-gara di ghosting, diselingkuhin, atau dicuekin gebetan. Di video ini kita bakal bahas tuntas apa sih sebenarnya PWO terlarang itu. Seampuh itu kah buat bantu performa di gym? Dan apa ada sisi negatifnya? Santai aja, duduk yang nyaman dan dengerin kayak lagi nongkrong sama teman dekat. Apa itu PWO dan kenapa jadi terlarang? Oke, biar nggak bingung, kita mulai dulu dari definisinya. Secara umum, PWO itu singkatan dari pre-workout. Artinya suplemen yang dikonsumsi sebelum lo latihan. Biasanya isinya campuran kafein, beta-alanin, kreatin, BCAA, dan zat lain yang bisa ningkatin energi, fokus, dan performa selama latihan. Nah, itu versi resminya. Tapi belakangan ini muncul istilah baru yang viral banget di TikTok dan Instagram. PWO terlarang. Tapi tenang, ini bukan suplemen ilegal atau doping aneh-aneh. Ini cuma istilah gaul aja. PWO terlarang itu artinya motivasi emosional yang datang dari perasaan negatif. Entah itu patah hati, putus cinta, dikhianati, di-ghosting, atau bahkan ngerasa nggak dihargai. Emosi itu dipakai sebagai bahan bakar buat latihan. Jadi kalau tiba-tiba nambahin beban deadlift gara-gara ingat mantan, ya itu dia. Dan walaupun awalnya cuma candaan, ternyata efeknya nggak main-main. Kenapa orang jadi ngangkat lebih gila karena emosi? Ada penjelasan psikologisnya. Saat kita ngalamin stres emosional, otak kita ngelepas hormon kayak adrenalin dan kortisol. Nah, adrenalin ini bisa bikin tubuh kita fight or flight mode. Detak jantung naik, energi melonjak, dan lo bisa ngerasa lebih kuat dari biasanya. Beberapa penelitian juga nunjukin kalau stres emosional bisa ningkatin fokus dan motivasi jangka pendek. Menurut jurnal dari American Psychological Association, stres ringan yang dikontrol bisa bantu ningkatin performa kognitif dan fisik. Jadi nggak heran pas lo lagi galau berat, justru lo bisa dapet PR baru di bench press. Contoh real di lapangan, dari TikTok ke dumbbell. lo buka TikTok, scroll sedikit aja langsung nemu video cowok galau yang sambil bench press berat, sambil caption, patah hati bikin gue sadar, gue cuma bisa ngandelin otot gue sendiri. Atau yang lebih absurd, dia pergi, tapi tricep gue stay. Yang begini viral banget dan jujur aja relate bro. Gue juga pernah lihat temen yang biasanya angkat beban 20 kg, tiba-tiba minggu itu nambah jadi 30 kg. Waktu gue tanya, dia jawab singkat, dia ninggalin gue buat cowok yang badannya lebih bagus. Kombinasi patah hati dan ego pria tuh kadang jadi pre-workout paling brutal cuy. Tapi, efektif nggak sih buat jangka panjang? Ini nih bagian pentingnya. PWO terlarang bisa banget jadi pemicu awal buat lo berubah. Jadi lebih sehat, lebih fit, lebih fokus. Tapi itu cuma starter pack. Masalahnya kalau lo cuma latihan karena dendam, lo cuma akan semangat selama luka itu basah. Begitu udah move on atau luka itu sembuh, motivasi lo bisa ikut hilang.
kita butuh motivasi yang lebih stabil dan positif dalam jangka panjang. Latihan karena pengen sehat, pengen kuat, pengen jadi versi terbaik dari diri lo sendiri, itu yang bakal bikin lo konsisten. Seperti kata bijak, latihan karena sakit hati bikin lo kuat. Tapi latihan karena cinta diri sendiri bikin lo tahan lama. Sisi positif dari PO terlarang. Oke, biar fair, kita bahas dulu sisi positif kira awal yang kuat. Emosi negatif itu powerful banget. Bisa ngedorong lo buat mulai sesuatu yang selama ini lo tunda, termasuk workout. 2. Energi meledak-ledak. Saat lo galau, tubuh lo bisa ngeluarin tenaga ekstra yang biasanya nggak lo akses. Ini mirip efek adrenalin saat lo marah. 3. Distraksi dari pikiran negatif. Daripada lo nyalahin diri sendiri, merenung, atau nyari pelampiasan gak sehat, mending lo salurin ke latihan. 4. Potensi transformasi fisik. Banyak orang yang justru berubah total setelah disakiti. Fisiknya lebih bagus, mentalnya lebih tangguh. Tapi jangan lupa, ada sisi gelapnya juga. Saat nggak sustainable, kalau motivasi lo cuma karena galau, itu bakal luntur. Dan saat motivasi hilang, latihan juga bisa ikut berhenti. 2. Overtraining and cedera. Kadang orang jadi maksa latihan berat demi melampiaskan rasa sakit. Ini berbahaya, bisa bikin cedera parah. The mental fatigue. Kalau lo terus-menerus dorong diri dari tempat gelap, mental lo bisa capek. Latihan harusnya jadi healing, bukan makin bikin stres. 4. Bikin ketergantungan sama rasa sakit. Ini bahaya. Ada orang yang tanpa sadar nyari masalah atau drama supaya bisa dapat motivasi latihan lagi. Jadi, gimana harusnya menyikapi PWO terlarang? Gue nggak akan bilang PWO terlarang itu buruk. Justru, kadang itu jadi jalan awal buat kita berubah. Tapi yang perlu lo ingat adalah, jangan biarin luka yang ngebentuk lo jadi kuat, malah lo pelihara terus-terusan. Gunain emosi itu buat bangkit, bukan buat nyiksa diri. Dan setelah lo udah kuat, ganti bahan bakar lo dari luka jadi cinta, dari benci jadi semangat baru. Patah hati bisa bikin lo mulai, tapi self-love lah yang bikin lo bertahan. Kalau lo lagi ngalamin PWO terlarang sekarang, gue salut. Lo udah ngubah rasa sakit jadi aksi. Tapi jangan berhenti di sana, jangan jadi kuat cuma buat balas dendam. Jadilah kuat karena lo layak buat jadi versi terbaik dari diri lo. Kesimpulan akhir, buat terlarang, efektif nggak untuk selamanya? Singkatnya, PWO terlarang itu real. Efektif, iya buat jangka pendek. Tapi lo butuh sesuatu yang lebih dalam buat bikin perubahan jangka panjang. Boleh sedih, boleh marah, boleh kecewa. Tapi jangan berhenti, salurin semua itu ke gym, ke push up, ke pull up, ke dumbbell. Tapi suatu saat latihanlah bukan karena seseorang ninggalin lo, tapi karena lo cinta sama diri lo sendiri. Dan kalau lo udah di tahap itu bro, lo udah menang. Kalau lo ngerasa video ini relate, jangan lupa share ke temen lo yang lagi patah hati tapi pengen jadi monster di gym. Dan tulis di kolom komentar, PWO terlarang terbaik lo datang dari siapa? Kita lihat siapa yang paling brutal, siapa yang paling kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap sehat, dan ingat, hati boleh rapuh, tapi punggung harus tetap tegap.